Jumpa lagi dengan Lilin Tua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, terbebas dari COVID-19 dan varian barunya. Kita saling patuhi protokol kesehatan, saling doa mendoakan, ya. Dan baiklah, hari ini sebagaimana yang lalu, saya melayani sebuah pertanyaan daripada responden saya yang menanyakan masalah pengabut. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut, saya bacakan. Ya, pertanyaan dari responden tersebut dari Mas Andri lewat messenger saya. Kalau saya bacakan adalah sebagai berikut. Bas, izin tanya, kalau injektor mau di overhaul, apa yang harus dilihat? Kebetulan di kapal saya jam kerja injektornya hilang. Nah, pertanyaannya ini sederhana, polos, dari tidak tahu pengen tahu. Oleh karena itu saya mencoba di dalam menerangkan, karena itu pertanyaan ini bukan tidak mungkin, juga merupakan pertanyaan-pertanyaan dari responden saya yang lain. Hanya belum kesempatan bertanya, atau barangkali nggak mau bertanya, atau barangkali malu bertanya. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk menjelaskan ini, saya akan menyapa dulu rekan-rekan saya yang selalu menyemangati saya. Pertama, Bas Kurnia Prawiguna. Kebetulan seangkatan dengan saya, sekarang beliaunya masih rajin berada di kamar mesin. Setiap saat dia selalu mengikuti YouTube channel Lilin Tua saya, memberi arahan, memberi masukan. Kemudian rekan seangkatan saya juga, Kapten Albert Lapian. Beliau adalah Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Maritim di Jalan Pemuda, Jalan Perintis Kemerdekaan. Kemudian pendukung saya, pensupport saya, pencambuk saya, penyemangat saya, yaitu Dr. Sri Tuti Rahayu, MSI. Beliau adalah Direktur Politeknik Maritim Indonesia atau Maritim Negeri di Semarang, yang selalu memberikan support ke saya. Kita saling memberi informasi. Selamat jumpa Bapak-bapak dan Ibu, juga buat Bu Ciko, pencambuk saya yang sampai hari ini tidak kerso ditanya namanya. Hari ini saya mencoba untuk menjelaskan atau menerangkan, menjawab pertanyaan dari responden ini tadi. Karena ini ngomong tentang pengabut, bahasa Inggrisnya adalah fuel injector, lengkapnya fuel oil injector, maka saya mencoba menguraikan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah what, apa itu, kemudian how, bagaimana, dan terakhir adalah part 3-nya adalah why. Jadi pemahaman di dalam penyampaian ini berdasarkan what, how, and why. Jadi untuk part 1 ini saya baru mengajak Anda semuanya, disaksikan Ibu dan teman saya dan para instruktur, untuk tahu what is
the meaning of fuel oil injector? Nah, karena sebetulnya word ini adalah kata kunci dari semua pelaut pemula, terutama siswa-siswi SMK, kadet taruna-taruni dari kampus perguruan tinggi, ya, mulai mengenal, karena tugas di kapal itu cuma dua, yaitu watchkeeping, tugas jaga, dan maintenance. Maka kalau watchkeepingnya bagus, maintenance-nya bagus, berkali-kali saya nyatakan kita tidak akan jumpa dengan repairing. Nah, oleh karena itu, untuk bisa profesional di watchkeeping dan maintenance ini sesuai dengan tahapan, maka pemula harus tahu menjawab pertanyaan what, apa yang dia jaga, apa yang dia rawat. Oleh karena ini sekarang ngomong tentang pengabut, maka pada part 1 ini saya akan ngajak Anda apa itu pengabut. Kenapa pengabut itu penting? Di mana pentingnya pengabut? Ya, pengabut adalah salah satu komponen dari sistem penggerak utama ataupun sistem penggerak generator. Sebagai sistem penggerak utama, kita kenal kemarin, setiap mesin kalor, setiap mesin panas harus ikut rumusan dari segitiga api. Ya, ada bahan bakar, ada udara, ada panas. Bahan bakar diwakili nantinya, ujung-ujungnya ini adalah pengabut. Udara diwakili awal-awalnya adalah dari turbocharger. Suhu diwakili oleh kondisi keausan atau kualitas gap dari silinder liner dan piston serta piston ringnya. Ya, ketiga ini harus kita jaga dan kita pakai sebagai analisa kalau terjadi apa-apa. Dalam hal ini adalah pembakaran yang tidak sempurna. Oke, kita ke pengabut. Jadi pengabut ini mewakili kualitas bahan bakar. Oleh karena itu, hari ini saya akan ngajak Anda setelah tahu apa itu pengabut, ya, nanti kita menuju ke sistem bahan bakar minyak yang ada di atas kapal. Ya, sebagaimana tadi kita ngomong what, maka saya ajak Anda untuk tahu apa itu pengabut. Ya, pengabut adalah satu alat atau komponen dari sistem permesinan, sistem penyelenggara pembakaran di dalam silinder yang berfungsi sebagai penyemprot bahan bakar minyak, ya, BBM, menjadi kabut halus. Jadi fungsi pengabut ini adalah merubah bahan bakar minyak menjadi kabut halus, ya, mendekati gas, sehingga akan mempermudah gas tersebut terbakar di dalam silinder mesin, ya, ruang bakar. Ya, makin bagus pembakaran pengabutannya, maka akan makin sempurna pembakaran yang dihasilkannya, sehingga nilai kalor sebagai sumber tenaga mesin akan dihasilkan semaksimal mungkin. Ya, jadi kita sudah tahu dari sisi fungsi adalah sebagai penyemprot perubah, nyemprot yang berakibat merubah bentuk minyak menjadi kabut semacam gas. Dikabutkan dengan kesempurnaan tadi,
dalam rangka memudahkan terbakar secara serentak. Ya, semakin banyak bahan bakar yang membentuk gas, maka semakin bagus pembakarannya, sehingga memanfaatkan nilai kalor semaksimal mungkin di dalam proses pembakaran. Selanjutnya, walaupun saat ini Anda temui berbagai jenis tipe pengabut injektor, ya, pada mesin diesel, apakah penggerak utama ataupun penggerak generator, tapi pada hakikatnya fungsinya tetap sama, semuanya sama, yaitu merubah bahan bakar cair menjadi bentuk gas. Ya, jadi apapun nanti, fungsinya sama. Yang kita lihat bagaimana dia bisa mengabutkan bahan bakarnya sedemikian rupa. Oke, berbagai macam. Oleh karena itu, saya ajak Anda mengenal dulu kayak apa sih pengabut itu. Jenis-jenis pengabut yang Anda harus tahu atau barangkali pernah tahu. Ini adalah pengabut dari mesin konvensional. Mesin yang firing ordernya, yang nyemprot bahan bakarnya, dilakukan oleh knob dalam suatu camshaft. Ya, camshaft, ada camshaft maju, ada camshaft mundur. Ya. Sudut-sudut camnya yang akan menentukan firing order kapan pengabut ini waktunya nyemprot. Ya. Nanti pada part 2 saya akan menjelaskan how this kind works. Ya. Saya akan menjelaskan masing-masing ini. Saat ini saya baru mau ngajak Anda mengenal. Ini adalah jenis pengabut biasa. Ada minyak masuk dengan bertekanan. Tekanannya nanti ditentukan oleh tekanan pegas, sehingga mencapai tekanan pengabutan sesuai dengan instruction book-nya. Selanjutnya, yang Anda lihat sekarang adalah pengabut dari sistem penyemprotan yang tidak dilakukan oleh camshaft. Jadi firing ordernya tidak menggunakan camshaft, knob-knob, cam-camnya. Tapi kapan dia nyemprot, dilakukan secara computerized, di mana sinyalnya diambil dari flywheel, kemudian disampaikan ke komputer untuk mengatur kelistrikan yang ada di dalam pengabut tersebut, injektor tersebut. Sehingga kalau yang pengabut biasa cuma bertekanan dari tekanan bahan bakar yang digerakkan oleh knob, camshaft, tapi kalau ini nyemprotnya dilakukan dengan mengangkat spindle, mengangkat katup, karena adanya kelistrikan di solenoid valve, di solenoid pengangkat ini, aktuatornya, yang dapat kelistrikan dari sinyal komputernya. Oke, tekanan tinggi. Jadi pada saat Anda nanti di common rail system, ada yang namanya rail, tabung, isinya adalah bahan bakar bertekanan tinggi, yang langsung masuk ke yang hijau ini. Masuk ke hijau tapi belum membuka. Membukanya adalah sesuai dengan firing order yang diatur oleh computerized, ya, yang dapat sinyal dari flywheel, kemudian dapat kelistrikan, solenoid valve-nya ngangkat spindle, baru minyak yang bertekanan tinggi tadi masuk ke pengabut. Iya, ini sama, modelnya saja yang lain, tapi prinsipnya sama.
Kalau tadi minyak masuk dari samping, ini minyak masuk dari atas. Kelistrikannya sama-sama. Ya, ini ada solenoid valve-nya, ada spindle-nya, di bawah juga ada nozzle-nya. Besok, ya, part 2, kita akan menerangkan ini semuanya. Kemudian, ini lebih jelas lagi, apalagi nanti ya. Nah, ingat-ingat, saya di part 2 sudah harus menjelaskan ini semuanya, sehingga pada part 3 saya akan menjelaskan tentang bagaimana merawatnya sesuai dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan tadi, jawabannya adalah di ujung. Kapan saya harus merawat? Kapan saya harus nyabut? Kapan saya ini? Dan apa yang dilihat? Nanti. Ini kita urut. Dari Anda tahu dulu. Pengabut itu kayak apa? Di mana posisinya pengabut di sistem permesinan? Oke? Ya, Anda sudah tahu what is that, and then Anda sudah tahu what kind of injectors. Nah, kemudian saya akan ajak Anda hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengabut. Ya, pengabut tidak boleh disalahkan serta-merta ini mesti pengabutnya yang salah. Belum tentu. Ya, salahnya pengabut dikarenakan oleh ujungnya sana. Nah, jangan sebagai masinis Anda tidak boleh tidak lucu. Kalau ada kerusakan, nih kerusakan ini lagi. Seperti kalau kita pusing makan budrek. Pusing lagi makan budrek, tidak menemukan akar masalahnya. Ini juga gitu, ujung-ujungnya di pengabut nantinya. Apakah pengabutnya netes, apakah pengabutnya buntu? Nah, ini ada rangkaiannya dengan ujungnya sana, ujung awalnya. Oleh karena itu, saya akan mengajak Anda memulai dengan diagram pemipaan. Piping system of fuel oil on board ship. Oke. Kalau kita melihat kamar mesin, saya sering meminta kepada anak buah saya, karena saya juga pernah ngalamin, bahwa rahasianya orang mesin tenang dan tidaknya itu kalau menguasai piping system, sistem pemipaan dari apa saja, sistem pemipaan dari pelumasan, sistem pemipaan dari pendinginan, sistem pemipaan dari bahan bakar, sistem pemipaan dari udara penjalan dan sebagainya. Sejauh Anda sudah menguasai itu, berarti Anda tahu komponen-komponen di dalam sistem itu, Anda akan tahu mencari kesalahan dari suatu masalah. Oke? Nah, sekarang kita ajak Anda awal bahan bakar sampai menuju ke pengabutnya. Mestinya awalnya bisa dimulai dari tangki harian. Tapi kualitas tangki harian sendiri bukan tidak mungkin disebabkan oleh kualitas sebelumnya. Ya, tangki harian kamu ceratin kok nggak habis-habis airnya. Kalau ini nggak habis, ujung-ujungnya nanti pengabutmu akan karatan. Nyemprotnya yang disemprotkan bukan hanya bahan bakar, tapi campur air, campur lumpur. Ujung-ujungnya pengabutmu buntu. Nah, maka pola pikir kita tidak dimulai dari service tank. Apakah itu FO, apakah itu DO. Kita mulai dari tangki double bottom. Bahasa Indonesianya tangki dasar ganda. Tangki ini adanya di bawah yang berisi bermacam-macam jenis cairan. Ada bahan bakar minyak
FO, ada bahan bakar minyak DO, ada air tawar, ada air laut, air balas, dan di situ nanti ada cover dam. Anda harus hafal sebagai masinis, apalagi penyandang ATT, ahli teknik tingkat, ya, harus paham betul. Bahan bakar yang ada di cover di double bottom ini Anda dapatkan dari waktu bengker. Nah, bengker bisa dari kiri, bisa dari kanan, masuk ke sini. Ya, di video saya yang terdahulu ada bagaimana menerima bengker, bagaimana prosedur bengker. Ya, nah, kita setengah ngulangin. Kita harus tahu yang namanya komponen pertama, yaitu tangki bahan bakar yang ada di double bottom. Syaratnya apa? Nah, nanti barangkali pendalamannya akan sendiri-sendiri. Nah, paling tidak di sini Anda akan jumpai ada manhole-nya, ada pipa udaranya, ada pipa soundingnya, ada pipa isepnya, ada pemanasnya. Nah, nanti kita akan ngomong tentang itu. Kemudian kita kenal dengan pompa. Pompa biasanya ada dua, yang dikenal sebagai pompa transfer. Nah, kalau dua, ini berarti yang satu dipakai, yang satu cadangan. Nah, biasanya dilengkapi dengan filter. Nah, apalagi filter ini pun dilengkapi dengan pemanas. Kalau kita berlayar ke kapal-kapal yang berlayar ke Eropa atau ke subtropis, kenapa mesti dipanasi? Nah, kalau itu MFO, sementara kita berlayar di daerah dingin, lautnya +5, lautnya +10, maka minyak itu kalau nggak dipanasi, minyak berat seperti MFO, kalau nggak dipanasi, jendel. Pompamu kesulitan memompa. Gereng dia, tapi nggak ngisep-ngisep, vakum. Nah, dia harus dipanasi. Sehingga sampai di pompa isepnya pun ada saringan. Pompa transfer. Kemudian kita mengenal tangki settling, tangki endap. Ini sudah harus ada di isinya. Kenapa? Di ujung pengabut nanti ada satu persyaratan, yaitu setiap bahan bakar untuk masuk ke pengabut harus mempunyai viskositas antara 11 sampai 12 10,5 sekian derajat sentistok. Ya, kalau kita ngomong viskosity atau viskositas, kekentalan, hubungannya adalah dengan pemanas. Ya, kalau kita pakai MFO minyak berat yang kental, minyak berat sekali, maka pemanasannya tinggi, bisa 100 derajat Celcius, bisa 120 derajat Celcius. Nah, itu kalau langsung dipanasi mendadak, susunan kimiawi bahan bakarmu rusak. Maka harus dipanasi secara bertingkat. Dari mulai tangki tadi, di tangki dasar ganda, dipertahankan 15 sampai 20 derajat Celcius, kemudian sampai di settling tank ini dikasih pemanasan, dipertahankan kira-kira 60-70 derajat Celcius. Nah, kemudian ada pemanas yang ada kaitannya dengan purifying system, purifying unit purifier, separator yang bekerja secara centrifuge, biasanya disebut centrifuge separator, wujudnya purifier dan atau clarifier. Tentang purifier clarifier di video saya terdahulu sudah ada, Anda boleh lihat, ya. Dia harus memproses bahan bakar supaya bisa terpisah. Yang di sana nanti Anda akan ketemu yang namanya interface, garis maya, ya, yang memisahkan antara
air dan bahan bakar, air dan minyak lumas. Interface. Interface ini bisa bergerak maju atau bergerak ke dalam, bisa bergerak keluar atau ke dalam. Yang menentukan kualitas purifier system. Nah, yang bisa menggerakkan ke sana ke sini apa? Perbedaan berat jenis. Kalau berat jenisnya kental, nah, berarti dia terbuang kelempar ke luar. Kalau ringan, dia terdesak ke dalam. Berarti masuk ke tangki harian. Nah, ya, ingat. Oleh karena itu, fungsi heater ini adalah dalam rangka mengatur interface, mengatur berat jenis bahan bakar atau minyak lemas yang disentrifuge, selain kita menggunakan disk, gravity disknya. Dari purifier, kita akan mengenal, tadi settling tank sudah, kita mengenal yang namanya service tank. Apakah itu service tanknya FO, apakah itu service tanknya DO. Service tanknya FO nanti dapatnya dari apa namanya ini, sementara service tanknya DO nanti juga dari susunan sendiri, kemungkinan dari tangki, kemungkinan dari kembalinya apa namanya bahan bakar dari mesin bantu di return lainnya, ya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui pemakaian bahan bakar secara fisik, Anda akan menjumpai yang namanya flow meter. Ya, flow meter adalah suatu indikator atau alat penunjuk level, alat penunjuk flow. Ya, jadi FI flow indicator, ada LI level indicator, ada TI temperature indicator, ada PI pressure indicator, ini flow indicator. Namanya, tugasmu nanti adalah menghitung berapa liter per jam jagamu. Nah, tapi itu bukan pemakaian bahan bakar yang benar, belum selesai itu, ya. Nah, nanti lihat di video saya yang terdahulu mengenai SFC, Specific Fuel Consumption. Baca di sana, nggak tahu, atau tonton di sana nggak tahu, nanya saya. Oke. Kemudian kita akan jumpai yang namanya mixing tube. Ada yang menyebutnya mixing tube, ada yang menyebutnya mixing tank. Ya, tangki ini atau tabung ini gunanya untuk menampung minyak yang kembali dari pompa, dari return lainnya, yang nanti bersama-sama dengan minyak yang dari tangki harian, dia akan dipompa ke mesin kembali. Di samping itu dia punya fungsi untuk nge-track, untuk menangkap uap yang mungkin terjadi dari bahan bakar, ya, sekaligus sebagai pembuang udara, ventilasi. Dari pengenalan mixing tube atau mixing tank, kita lanjutkan, kita mengenal pompa booster. Kalau tadi kita mengenal pompa transfer, pompa pemindah bahan bakar, kalau ini pompa booster yang fungsinya untuk mendorong bahan bakar dari tangki, karena dari tangki sudah nggak ada yang nyisep maupun yang ini. Nah, ini dengan pompa ini kita dorong ke arah mesin. Ke arah mesin itu apa? Ke arah pengabut. Ya. Nah, di situ juga ada pemanas. Pemanasnya ini nanti ada dua fungsi, yaitu pemanas peningkatan. Tadi di settling tank dipanasi antara 60-70, kemudian di service tank dipanasi lebih tinggi lagi, barangkali sesuai dengan
kinerja mesinmu, ada buku panduan atau buku manual nanti berapa yang harus dipanaskan di bahan bakar untuk masuk pengabut untuk mencapai viscosity yang antara 11,5 sampai 12 derajat centigrade tadi. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kapan peningkatan suhunya. Ya. Dari sini dimasukkan ke dalam yang namanya viscosimat atau viscosimeter atau viscosity regulator. Ya, pengatur tingkat kekentalan, tingkat viskositas bahan bakar yang mau dimasukkan ke pengabut. Nah, karena viskositas ini hubungannya dengan panas, makin panas berarti makin encer, makin dingin berarti makin nanti kita akan menampung pertanyaan tentang viskosimat atau viskosimeter ini bagaimana cara kerjanya. Ya. Oke. Baru dari sini kita ketemu mesin induknya. Nah, mesin induk di mana tiap silinder itu dipasang pengabut. Ingat, ada yang pengabutnya 1, ada yang pengabutnya 2, ya. Jadi jangan bayangkan setiap mesin itu pengabutnya 1. Barangkali ada yang 2, sehingga nanti masangnya juga harus benar-benar. Karena pengabut kiri sama pengabut kanan, atau pengabut depan atau pengabut belakang, itu punya arah yang tidak boleh terbalik. Nah, ingat-ingat. Jadi pengabutmu ada di situ. Yang putih gede itu adalah jumlah silindernya, yang putih kecil itu adalah pompa. Nah, di sini Anda sering ngomong pompa Bosch. Nah, padahal belum tentu Bosch. Ada 3 macam pompa bahan bakar. Pompa tekanan tinggi. Kalau Anda menyebut pompa Bosch itu pompa yang mereknya Bosch, padahal belum tentu Bosch. Yang benar adalah injection pump, mesti benar. Atau high pressure fuel pump, mesti benar. Ya. Tapi ada 3, pompa jenis A, pompa jenis B, pompa jenis C. Ada yang jumlah sedikit banyaknya tergantung dari awal penyemprotan. Ada yang tergantung dari awal dan akhir penyemprotan. Ada yang tergantung dari akhir penyemprotan. Nah, nanti saya sudah akan jadwalkan untuk menjelaskan bagaimana 3 jenis pompa ini bekerja dan bagaimana nyetelnya. Ya, ini kita sudah ketemu di sana. Kemudian nanti akan ketemu filter untuk masuk ke sana. Apalagi sekarang kita pakai B30 itu kotorannya banyak. Nah, fungsi filter itu dominan. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan ketemu pressure regulating valve. Jadi ini pengontrol tekanan balik yang mau menuju ke mixing tank. Nah, selanjutnya ada 1 yang ketinggalan, yaitu pompa. Pompa yang memindahkan bahan bakar dari tangki endap ke tangki harian melalui sistem purifying. Oke. Nah, kita mulai. Setelah Anda tahu komponen-komponen dan fungsinya, Anda juga harus tahu dari mana ke mana. Oke. Kita pompakan dari tangki yang sudah dipanasi sehingga pompamu, filtermu tidak kesulitan untuk memompa, untuk mentransfer bahan bakar ini. Tugas utamanya pompa transfer ini adalah mentransfer bahan bakar dari tangki double bottom ke tangki endap atau settling tank. Tapi bukan tidak mungkin pompa transfermu, pemindah bahan bakarmu untuk memindah bahan bakar dari tangki 1 ke tangki yang lain, double bottom 1 ke double bottom yang lain, dalam rangka
apa namanya, keseimbangan, ya. Kemudian di settling tank, di tangki endap ini yang dilengkapi dengan drain, di sini sudah ada satu perangkap atau suatu usaha untuk menjaga kualitas bahan bakarmu dari air atau dari lumpur dengan cara apa namanya, menjerat drain, ya. Nah, dari sini akan dipompakan menuju ke pemanas untuk selanjutnya masuk ke sistem purifier. Ya, jadi pemanas ini dipakai untuk ngatur posisinya apa tadi, interface dari yang memisahkan antara bahan bakar dan air atau minyak lumas dan air, tergantung dari fungsi purifiernya. Ada lubricating oil purifier, ada fuel oil purifier, ya. Oke, dari purifier yang tanda petik diharapkan bahan bakarmu sudah bersih dari kotoran, baik kotoran bentuknya air maupun kotoran bentuknya padat, ya. Ini kemudian dialirkan ke tangki harian. Secara teoritis tangki harianmu itu sudah bersih seharusnya. Namanya juga service tank. Jadi tangki untuk siap menservis bahan bakarnya ke pemakaian. Tapi pada kenyataannya Anda masih menjumpai campuran air di situ, masih menjumpai ada lumpur di situ, sehingga di situ dilengkapi dengan drain. Mengapa masih ada lumpur di situ? Mengapa masih ada air di situ? Ada beberapa hal yang jelas. Jangan terlalu pede terhadap purifiermu. Ada yang bilang purifiernya bagus karena saluran air tidak keluar, airnya kering. Wah, berarti nih, nah belum tentu. Kalau kamu pancing pakai air, airnya nggak keluar, pertanyaannya airnya lari kemana? Airnya lari ke tangki harian. Makanya tangki harianmu dicerat, masih ada airnya. Siapa yang salah? Barangkali purifiernya benar, tapi nyetelnya yang nggak benar. Sehingga sebagai ahli teknik tingkat, Anda harus tahu bagaimana menjalankan purifier secara benar. Ya, oke, nanti sudah manajemen level harus bisa menganalisa. Oh, ada purifier kok tangki hariannya penuh air terus. Nah, oke. Dari tangki harian, apakah FO, apakah DO, nah, tergantung nanti pemakaiannya. Kalau di Sigung service, si speed, kita sudah menggunakan minyak berat. Sementara kalau manuver berarti kita pakai DO. Nah, ini dua-duanya ini dia akan menuju ke satu keran yang namanya Sri Wiskok, katup 3 jalan, ya, baik yang dari FO service maupun DO service menuju ke flow meter. Nah, flow meter, di flow meter itu ada cabang untuk bypass. Bila mana terjadi kerusakan dari flow meter, ya sebagai darurat kita nggak pakai flow meter dulu. Nah, bukan berarti kita nggak pakai flow meter terus-terusan. Saya pernah menjumpai flow meter rusak, tanda petik memang dirusakin supaya ada alasan untuk nggak ngitung bahan bakar. Akhirnya ngitung bahan bakarnya dikira-kira. Ini hati-hati mas, ya, hitung bahan bakar harus benar. Dan ini pertanyaan yang banyak sekali. Ada yang saya nonton ngitung bahan bakarnya, ya sebetulnya salah. Tapi ya bagaimana lagi? Jadi, kalau ngitung bahan bakar itu ada 3 tingkatan. Tingkat bahan bakar dari pompanya sendiri, isinya cuma liter per selah. Nah, selahnya itu sendiri langkah, liternya itu ditentukan oleh volume silinder plunger pompa, dikalikan langkahnya, kalikan putarannya, itu keluar dari pompa tekanan tinggi masuk ke pengabut. Nah, ini semuanya bisa dicek nanti di flow meter.
Tapi flow meter perhitungan itu belum cukup. Mobil nanjak sama mobil nurun pemakaiannya lain. Mobil macet sama mobil lancar pemakaiannya lain. Demikian juga kapal. Makanya nanti pelajari SFC saya. Oke, dari flow meter ini Anda mengetahui pemakaian bahan bakarmu per jam jagamu. Oke, dari tangki pencampur atau mixing tank atau mixing tube ini, dia akan bersama-sama dengan yang dari sisa mesin masuk ke susunan booster pump, di mana di booster pump itu nanti minyak atau bahan bakar ditekan menuju ke sistem regulator viscosity atau viscosimat atau viscosimeter atau viscosity regulation. Ya, dari sini kalau sudah sesuai, maka bahan bakar dilangsungkan ke silinder lewat pompa tekanan tinggi. Ya, lewat pompa tekanan tinggi, kemudian di pompa itu sesuai dengan handle, sesuai dengan kemauan cepat atau pelannya ditentukan oleh banyak sedikitnya. Bisa dengan barrelnya di sistem push, bisa dengan pengangkatan katup, katup masuk dan katup buang. Ini juga akan menentukan. Nah, nanti tidak seluruh yang dipompakan masuk, tapi dari seluruh yang dipompakan tadi barangkali hanya dipakai sedikit kalau slow, separuh kalau half, atau penuh kalau full, maka yang sisanya masuk ke return line, ya, masuk keluar sana ke return line. Ya. Nah, dari return line masuk ke tangki tangki campuran. Ya. Jadi inilah pemahaman yang harus kamu pegang, bahwa pengabut itu kinerjanya bisa jadi bukan karena pengabutnya, tapi bisa jadi dimulai dari awal sudah nggak benar, sehingga pengabutmu macet. Sehingga pengabutmu macet karena kotoran, bisa jadi macet karena panas. Ada pengabut yang karena suhunya pakai didinginkan. Kalau nggak didinginkan, spindlenya atau batang jarumnya itu memuai, macet. Ya. Nah, ini. Jadi sekarang saya mencoba, ini adalah sistem yang konvensional, yang biasa Anda jumpai. Bukan tidak mungkin Anda nanti akan ketemu di kapal-kapal yang lebih modern atau kapal modern yang mesin induknya tidak menggunakan camshaft lagi, tapi menggunakan sistem common rail. Ya, nanti Anda akan jumpa yang semacam ini, di mana dua pengabutmu di cylinder head, ya, itu dikontrol oleh suatu volumetric fuel injection control lainnya, mesin otomat, yang nanti pada saatnya saya akan menjelaskan khusus tentang mesin-mesin atau sistem pengabutan ditambah sistem klep gas buang, pengangkatan gas buang pada mesin-mesin common rail. Ya, untuk sekarang barangkali saya sudahi, sehingga next saya akan menjelaskan tentang cara kerja pengabut dan kemungkinan ada kesalahan di mana. Ya, terima kasih buat rekan-rekan saya, Mas Kurnia, Mas Kapten Abed Labian, Bu
Dr. Sri Astuti Rahayu. Atas bantuannya barangkali ini bisa di-sharekan ke anak-anak. Ya, anjurkan mereka kalau kurang jelas tanya ke saya lagi. Juga pada para instruktur, Pak Heru dari Jadayat, kemudian yang dari Pak Hindar dari PMTC, beliau adalah yang selalu mensupport saya juga. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Kita jumpa ke part 2. Ya. Terima kasih. Salam sehat dan salam sukses dari Lilin Tua.